Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya mau kita berdiskusi tentang kedewasaan. Ketika ada kata dewasa, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Seorang yang sudah menikah, punya anak, atau bahkan sudah punya cucu? Atau dia seorang pemuda, atau dia seorang remaja? Banyak orang berkata, dewasa setidaknya dia sudah berumur 17 tahun, bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap setiap perbuatan dan tingkah lakunya. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kata dewasa? Dewasa butuh suatu proses. Untuk seseorang menjadi dewasa, ada proses pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana dengan dewasa rohani? Dewasa di dalam Kristus. Saya percaya untuk menjadi dewasa secara rohani, itu pun ada satu proses yang harus terjadi di dalam kehidupan. Kalau secara manusia jasmani, berarti di dalam keseharian dia bertanggung jawab. Ketika dia kepala keluarga, mungkin dia harus bekerja, dia harus datang ke kantor on time, dia harus mendidik anak-anaknya, dia harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia dikatakan sudah dewasa. Tapi di dalam hal rohani, hal yang sama terjadi. Untuk kita bisa dewasa rohani, kita butuh melakukan keseharian kita. Kita perlu melakukan daily disiplin supaya kerohanian kita pun menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa dewasa secara rohani? Ketika saya memikirkan ini, setidaknya Tuhan mengingatkan saya Yosua 1 ayat 8 yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai berikut di dalam Yosua 1 ayat 8. Saya bacakan untuk setiap Bapak Ibu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk dewasa rohani, setidaknya kita harus punya daily disiplin. Ada 4 hal yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya. Hal-hal yang sebetulnya sudah kita lakukan. Pertama, berdoa. Di dalam berdoa, akhirnya ada pertukaran antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita menyerahkan kehendak kita mengambil apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, baca firman. Kenapa baca firman? Karena dengan membaca firman, kita jadi tahu value hidup, nilai kehidupan itu, standar moral itu seperti apa sih? Benar dan salah itu seperti apa? Jadi kita punya patokan. Firman Tuhan yang menjadi patokan, yang menjadi nilai, yang menjadi standar di dalam kita membangun kehidupan. Yang ketiga, berkomunitas. Kenapa? Tuhan menciptakan kita tidak sendirian. Tuhan mau hidup kita saling berbagi. Melalui saya, saudara diberkati, dan melalui saudara, hidup saya diberkati. Jadi Tuhan mau semua kita berkomunitas. Yang keempat, berbagi kabar baik. Kenapa? Karena hukum yang utama dan hukum yang pertama dikatakan adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan hukum yang sama dengan itu dikatakan kasihi sesamamu manusia, seperti Yesus mengasihi dia. Kalau kita melakukan daily rutin ini, berdoa, baca firman, berkomunitas, dan berbagi kabar baik, saya percaya secara rohani kita akan bertumbuh sehingga kita bisa menjadi dewasa di dalam Kristus. Mazmur 1, firman Tuhan berkata, Mazmur 1 ayat 3, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bapak, Ibu, dan saya mau menjadi orang yang berhasil. Bapak, Ibu, dan saya, semua kita mau. Kita mau anak-anak kita bertumbuh dewasa. Kita mau setiap pribadi kita juga bertumbuh dewasa. Kita mau menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi, ayo kita berlomba-lomba dalam perjalanan iman kita, menjadi dewasa di dalam Tuhan dengan melakukan berdoa, baca firman, berkomunitas, berbagi kabar baik. Saat ini di dalam komunitas Selmo, diskusikan bagaimana daily disiplin saya, bagaimana kehidupan berdoa saya, bagaimana kehidupan baca firman-Mu, bagaimana kehidupan berkomunitasmu, bagaimana kehidupan berbagi kabar baik-Mu. Ceritakan kepada mereka dari 4 poin ini, apa yang kau rasakan paling maksimal, apa yang kau rasakan paling minimal engkau lakukan. Dan biarlah setelahnya engkau bisa saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga semua kita sama-sama berjalan dalam perjalanan iman, hari lepas hari menjadi dewasa di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.